membahas terkait mengenai alur dari pelaksanaan PPG pelajaran atau pelaksanaan PPG calon guru, alurnya seperti apa yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru PAMO membahas terkait mengenai peningkatan kompetensi guru PAMO karena ada beberapa istilah yang dipakai oleh mahasiswa PPG calon guru sehingga Bapak Ibu guru PAMO perlu memahami terkait mengenai istilah-istilah. Dan di hari ini, Bapak Ibu, kita akan bahas terkait mengenai PPL. Sebelumnya nanti besok sampai hari ini ke-4, kita akan bahas terkait mengenai mentoring skills ya, Bapak Ibu. Baik, di hari ini kita akan menggunakan dua sistem, Bapak Ibu. Kita akan pakai kolom chat dan Padlet, tidak menggunakan board. Jadi hari ini tidak ada board sama sekali, jadi tetap kami mohon Bapak Ibu tetap aktif ya. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang silakan dituliskan di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, apa sih perbedaan dari kegiatan PPL di S1 dan PPL PPG untuk calon guru? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Ada yang menuliskan lama waktunya, yang lain silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat apa sih perbedaan. Baru 2 orang yang menulis, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, sudah ada yang menuliskan durasi waktu, kemudian peserta dan waktu pelaksanaan, dua tingkat kedalaman peserta, sistem dan durasi pelaksanaan, PPL 1 lama dan PPL PPG sebentar. Wah, oke, nanti saya akan cerita berapa lama PPL di PPG ya. Ya benar ya, PPL S1 dilaksanakan saat kuliah S1, sedangkan PPL PPG dilaksanakan saat PPG. Kemudian ya perbedaan waktu dan prosesnya. PPL 1 tahap pengenalan dan orientasi dunia sekolah, PPL PPG tahap penerapan dan pembuktian. Tidak hanya penerapan Bapak Ibu, tapi mulai dari pengenalan lagi dan orientasi sekolah itu ada juga Bapak Ibu di PPG. Kemudian peserta dan tujuannya, sama praktik mengajarnya. Salah satu belum pengalaman mengajar, PPG sudah pernah bagian satu pendidikan. Iya, tapi hanya saja ada beberapa yang satunya bukan pendidikan, yang tahun sebelumnya ya Bapak Ibu, kalau sekarang ada. Kemudian masih program pengenalan lapangan, oke. Sudah menjadi sudah memberikan pengalaman awal, oke. Kemudian fokus pada observasi, praktik mengajar langsung. Tidak langsung Pak Rijal, tidak langsung praktik mengajar karena ada prosesnya. Kemudian PPL S1 bagian dari kurikulum kampus dan menjadi syarat lulus juga, sedangkan PPL PPG aspek pemberian pendalaman dalam proses program PPL. Oke, baik, saya mau mendengar
pernyataan dari Bu Hera. Halo Bu Hera, bisa bergabung kah Bu Hera? Bu, Baik, apa perbedaannya Bu Hera menurut Bu Hera? iya Bu. Baik, sesuai dengan komentar saya di eh, komen fitur komen. Yang pertama itu perbedaan antara PPL S1 dengan PPL PPG. Yang pertama itu adalah dari segi tujuan. Nah, di PPL S1 tujuannya itu adalah pengenalan lingkungan sekolah dan pemahaman dasar profesi keguruan sebagai bagian dari kurikulum S1. Sedangkan di PPL dalam PPG memantapkan dan mengembangkan kompetensi profesional guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang kedua adalah pada fokus. PPL pada S1 lebih banyak observasi dan pemahaman tentang manajemen sekolah dan interaksi guru dan murid. Nah, sedangkan pada PPL PPG, praktik mengajar langsung, perancangan pembelajaran, dan refleksi mendalam untuk menjadi guru profesional. Nah, perbedaan yang ketiga adalah durasi. Pada PPL S1 bervariasi tergantung kurikulum masing-masing universitas, namun umumnya lebih singkat. Sedangkan pada PPL PPG lebih panjang dan intensif, seperti pada program PPG Prajabatan yang bisa memakan waktu 1 tahun penuh terdiri dari beberapa tahap PPL. Nah, yang perbedaan berikutnya adalah peserta. Peserta pada PPL S1 adalah mahasiswa S1 yang sedang menempuh pendidikan sarjana. Sedangkan pada PPL PPG, lulusan S1 yang ingin menjadi guru profesional atau PPG Prajabatan atau guru yang sudah mengajar tetapi belum bersertifikat pendidik atau PPG dalam jabatan atau dengan guru tertentu sekarang. Kemudian perbedaan terakhir adalah pada sistem. PPL S1 itu terintegrasi dalam mata kuliah S1, sedangkan PPL PPG merupakan program profesi tersendiri yang diselenggarakan setelah sarjana dan wajib diikuti untuk memperoleh sertifikat pendidik. Begitu, Ibu. Mantap sekali ini. Di Merangin sudah pernah dapat PPG ya Bu? Perdana ini, Bu. Tahun Oh, ini perdana. oh, berarti PPG calon guru semua belum pernah dapat ya Bu di Belum, Merangin. belum. Oke, baik. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya mau pindah lokasi dulu bentar saja. Iya, baik Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Hera atas jawabannya. Saya tidak akan berkomentar dulu karena nanti akan ada bahasannya. Saya ingin dengar sekarang dari versi Unsika. Tadi sudah dari Merangin. Silahkan siapa ya yang bersedia dari Unsika? Hmm. Oh iya, gitu. Pak Rahmat Iqbal. Halo, Pak Rahmat Iqbal. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Silakan Pak Rahmat. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Mungkin secara singkat saya coba eh, menyampaikan. Suara saya jelas ya, Bu, ya? Oke. Bapak, Ibu semuanya. eh, Kalau saya berpendapat mengenai PLP S1, perbedaannya dengan PLP PPG, saya mengambil kesimpulan bahwasannya PLP S1 itu berfokus pada pengenalan dunia sekolah. Ya, contohnya pada saat observasi pembelajaran, kemudian lingkungan sekolah dan peran guru, di mana mahasiswa masih berperan sebagai pengamat, kebanyakan sebagai pengamat. Toh ya walaupun di lapangan
beberapa ditemukan mahasiswa sudah diberikan jam utuh gitu, utuh dalam artian seharian penuh sudah diberikan oleh guru pamongnya untuk mengajar. Nah, perbedaannya dengan PLP PPG ini adalah di mana berfokus pada praktik profesional itu menurut saya, gitu. Yaitu saat merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran kembali. Kemudian calon guru di PLPPG berperan sebagai praktisi yang menerapkan kompetensi secara nyata. Begitu Ibu, kalau menurut pendapat saya secara singkatnya, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Saya tidak akan komentar dulu ya, karena itu akan jadi bahasan kita di pertemuan hari ini. Baik, Bapak Ibu, PPL pada PPG Prajabatan atau calon guru dengan PPG yang S1 jelas berbeda ya Bapak Ibu. Jadi sistem PPL pada Prodi bagi mohon maaf saya mau tanya dulu, kalau di Merangin baru tahun ini PPG itu juga berarti belum pernah. Calon guru kalau di Unsika apakah sudah pernah ada? Sudah, Kalau Unsika sudah Bu. oh, Sudah. sudah. Nah, kebetulan Berapa kami gelombang Pak untuk yang Prajabatan? Kan nanti ya. kalau berapa gelombangnya kebetulan yang saya tahu 2023 Bu sudah mulai. Oh, Namun kami Buat- baru orang yang baru, kami yang hadir sekarang ini dosen yang baru semua. Lokal ya. oke, Belum baik. pernah. 2023 untuk yang Prajabatan ya Pak. Kalau nggak salah ya Bu, kalau nggak salah benar Bu. Sangganya. Baik, terima kasih. Jadi setidaknya sudah pernah mendengar begitu yang dilakukan sebelum di PPG calon guru ini memang ada hal yang unik berbeda dengan yang di S1. Jadi PPL ini terintegrasi dengan beberapa mata kuliah teori dan juga PPL-nya lebih lama Bapak Ibu 1 tahun begitu dan dilaksanakan sepanjang masa studi PPG. Jadi di semester 1 ada PPL, di semester 2 ada PPL juga. Kemudian menggunakan pendekatan supervisi klinis Bapak Ibu dan juga PPL ini mengadaptasi lesson study Bapak Ibu untuk melatih mahasiswa melakukan refleksi secara berkelanjutan. Nah ini Bapak Ibu, jadi prosesnya itu adalah mengamati dulu tahapan perkembangan dan persiapan peserta didik, mengamati dan melakukan wawancara mengenai proses pembelajaran terkait pembelajaran mendalam dan pendekatan lainnya yang digunakan dalam perkuliahan. Karena Bapak Ibu di PPG calon guru nanti di tahun 2026 itu pembelajaran mendalam menjadi rootnya juga begitu Bapak Ibu. Sehingga memang di PPL terbimbing ini 6 SKS ini terintegrasi dengan 2 mata kuliah untuk di semester 1, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran sama pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Itu 6 SKS. Sedangkan di semester 2 Bapak Ibu ada yang namanya PPL Mandiri. PPL Mandiri ini 8 SKS. Kalau dulu itu istilahnya PPL 1, PPL 2. Kalau sekarang berubah Bapak Ibu namanya menjadi PPL terbimbing dan PPL Mandiri. Semester 2 ini ada 8 SKS. Kalau di semester 1 nama mata kuliahnya adalah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Di semester 2 ini namanya pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut. Dan terintegrasi juga dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu di semester 1 dan semester 2 nanti ada tugas-tugas begitu ya yang ada kaitannya dengan kegiatan PPL. Jadi mungkin Bapak Ibu guru pamong mohon izin ya PPL PPG ini harapannya tidak diberi tugas tambahan begitu ya, karena apa? Karena memang sudah terplot ya dan ada beberapa tugas kuliah yang memang harus dikerjakan dan diambil datanya dari PPL begitu, sehingga harapannya sudah tidak ada lagi titip kelas kepada mahasiswa PPL begitu, karena memang sistemnya berbeda gitu Bapak Ibu. Kemudian bersifat series ya Bapak Ibu pada PPL ini karena penguatan kompetensi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran dan juga mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar dan juga lanjut itu dilakukan melalui kegiatan observasi dan praktek di sekolah, dan hasil pengamatannya itu Bapak Ibu dijadikan bahan diskusi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, sehingga ada kaitannya semua Bapak Ibu keempat mata kuliah tersebut dengan kegiatan PPL. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang namanya PPL 1 dan ada PPL 2. Atau di sekarang istilahnya nanti di 2026 itu namanya PPL terbimbing dan PPL mandiri. PPL terbimbing itu ada urutannya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada yang menuliskan yang membedakan kalau PPL S1 hanya pengenalan,
PPL PPG itu lebih kepada penerapan? Tidak juga Bapak Ibu. Karena pada PPL terbimbing di semester 1 dimulai dari orientasi dulu Bapak Ibu. Jadi ada orientasi, kemudian dilanjutkan ada observasi Bapak Ibu. Belum boleh ngajar ini, belum boleh ngajar Bapak. Setelah itu setelah observasi ada asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar ini hanya membantu pamong ya Bapak Ibu. Hanya membantu guru pamong, jadi persentasenya persentase guru pamong itu masih lebih besar daripada mahasiswa. Jadi mahasiswa mungkin masih sekitar 30% sih mahasiswanya, sedangkan untuk yang dosennya mungkin maaf guru pamongnya sekitar 70% begitu. Kemudian setelah itu baru ke praktik pembelajaran terbimbing. Nah, Bapak Ibu dari asistensi mengajar dan praktik pembelajaran terbimbing ini menggunakan lesson study Bapak Ibu. Kemudian ada praktik pembelajaran terbimbing. Sama Bapak Ibu praktik pembelajaran terbimbing ini juga masih ada peran guru pamong, tidak boleh dilepas Bapak Ibu. Dan diakhiri dengan diskusi refleksi akhir. Ini adalah PPL terbimbing semester 1. Kemudian ada PPL mandiri di semester 2 Bapak Ibu. Mulai dari orientasi, observasi, praktik pembelajaran terbimbing. Ya, jadi sudah tidak ada lagi asistensi mengajar. Jadi kalau di PPL terbimbing masih ada asistensi mengajar. Di PPL mandiri sudah tidak ada asistensi mengajar. Jadi sudah ke praktik pembelajaran terbimbing, kemudian praktik pembelajaran mandiri. Nah, kalau mandiri ini benar-benar siswa sudah guru hanya sebagai observer saja. Ada praktik pembelajaran mandiri dan diakhiri dengan diskusi refleksi akhir. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang berbeda begitu antara PPL untuk yang BK dengan BK. Jadi kalau yang tadi untuk non BK, jadi mau PAUD, mau PGSD, mau matematik, mau apapun itu yang tadi non BK. Sedangkan kalau yang BK, PPL terbimbingnya, di sini ada orientasi, observasi, dan ada asistensi serta diakhiri dengan refleksi. Itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk PPL mandirinya hanya ada praktik layanan dasar dan praktik layanan khusus. Nah, alokasi waktunya kalau tadi dibilang PPL PPG sebentar, tidak Bapak Ibu ya, SKS-nya aja banyak, PPL terbimbing 6 SKS. PPL mandiri itu 8 SKS, di mana jumlah jamnya pada PPL terbimbing itu 272 jam, atau sebanyak 36 hari Bapak Ibu, sedangkan PPL mandiri itu 362 jam, atau sebanyak 48 hari. Nah, terkait jam dan hari ini bisa jadi tidak sinkron, Bapak Ibu boleh memilih dari PPG pengelola kampus Bapak Ibu masing-masing, bisa jumlah jamnya yang dipenuhi atau jumlah. Baik, Bapak Ibu, sepertinya dari tadi saya berbicara terus, mungkin ada yang mau. Bu, unmute Bu, maaf. Dari tadi ke mute kah? Barusan aja. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya bahas lebih jauh lagi, atau bisa saya lanjutkan? Tanya sedikit boleh Bu? Bu Tika. Boleh, silakan. Mengenai tadi ada perbedaan antara BK dan non BK, tadi kenapa bisa berbeda Bu? Boleh dijelaskan? Secara apa Pak? Mohon maaf. PLP-nya yang BK dengan yang non BK, kenapa bisa berbeda itu sih Bu? Mohon maaf Bu. Makasih. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak ini dari BK atau non BK? Saya dari non BK Bu. Oh, dari non BK. Nah, di sini ada yang orang BK kah? Aman. Ada yang dari non BK, ada yang dari BK kah Bapak Ibu di sini? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Pak Rahmat Iqbal, mungkin saya tidak bisa menjawab secara lebih jelas begitu ya, karena saya juga bukan orang BK begitu ya. Hanya saja memang BK dengan non BK itu berbeda ya Bapak Ibu karakternya. Kalau di non BK itu pasti prosesnya pembelajaran, sedangkan kalau BK ada bimbingan konseling di dalamnya. Jadi pasti mau tidak mau pasti berbeda kegiatannya. Jadi kalau pada PPL terbimbing itu ada observasi, ada asistensi, kemudian ada refleksi, sedangkan kalau PPL mandiri dia praktik layanan dasar dan praktik layanan responsif, karena tidak ada mengajar dalam artian mengajar sesungguhnya seperti kita yang dari non BK gitu. Bisa dipahami Pak Rahmat Iqbal? Kalau di sini ada yang BK mungkin bisa saling share ya, karena saya juga bukan orang BK begitu. Oke, siap Ibu. Makasih Ibu atas penjelasannya. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu ada lagi sebelum saya lanjutkan?
Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu, wah ini banyak yang menghilang di layar. Pada kemana ini Bapak Ibu? Air sejuk. Oke, baik. Mungkin sambil mengajar ya. Oke, baiklah. Sebentar. Hilang suaranya. Baik, Bapak Ibu. Wah, kenapa? Ada yang berbicara? Hilang suaranya. Suara saya maksudnya apa? Tidak jelas. Mohon maaf, karena saya memang lagi sedang di tempat ramai. Ya Aman ya? lanjut Bu. Lanjut Bu. Mungkin sinyal di sini yang kurang. Aman Bu, aman Bu. Aman, Ada tadi ke gangguan. mute aja. Oke, baik. Alhamdulillah. Pokoknya Bapak Ibu kalau ada yang tidak aman langsung sampaikan ya. Karena jujur saya sedang di tempat ramai Bapak Ibu ya. Karena sedang mumpung di luar, jujur saja saya sedang di tempat makan sekarang Bapak Ibu. Oke, baik saya lanjutkan. Ya, lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi pada PPL terbimbing dan PPL mandiri nih ya, Bapak Ibu lihat perbedaannya. Jadi ada umum, SMK dan BK. Sebetulnya kalau bisa disebutkan SMK dengan umum itu sama Bapak Ibu. Jadi ada polanya yang sama, yaitu hanya saja dia cuma sampai asistensi mengajar gitu. Jadi ada orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, refleksi. Kemudian kalau pada SMK ada orientasi, observasi, sama asistensi, sedangkan kalau pada BK ada orientasi, observasi, asistensi, dan ada refleksi. Nah, sedangkan pada PPL Mandiri, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi asistensi mengajar, jadi langsung praktik pembelajaran akademik, praktik pembelajaran mandiri. Nah, Bapak Ibu, guru pamong khususnya, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, karena biasanya mumpung ada mahasiswa PPL ke sekolah gitu ya, suka dimintain tolong begitu ya. Tidak apa-apa, silakan saja. Hanya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tugas mahasiswa PPG itu pejuang sih centang hijau. Ya lebih mahasiswa PPG itu pejuang centang hijau di LMS Bapak Ibu. Tugasnya luar biasa banyak Bapak Ibu ya. Jadi perlu perlu pemahaman dari Bapak Ibu guru pamong bahwa di PPL terbimbing ini tidak ada kegiatan non mengajar. Jadi kalaupun mau minta tolong ke siswa, usahakan tidak yang berkaitan dengan non mengajar karena kegiatan non mengajar itu akan ada di semester 2 yaitu pada PPL mandiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di PPL terbimbing ada asistensi mengajar, PPL mandiri ini tidak ada asistensi mengajar. Kemudian ada praktik pembelajaran terbimbing, praktik pembelajaran mandiri, ada kegiatan non mengajar. Kemudian ada orientasi, observasi, asistensi, sedangkan pada SMK sama ada praktik pembelajaran akademik, mandiri, dan kegiatan non mengajar. Yang jelas berbeda adalah BK, karena dia punya perbedaan sendiri. Oh ya, Pak Imam, raise hand, silahkan. Mohon maaf kalau ada bocor karena lagi lomba, jadi mungkin agak terganggu. Jadi begini, bertanya Ibu, Oh iya, pokoknya kan silakan Pak Imam. kami ada mahasiswa Prajab PPL gitu kan. Apakah mahasiswanya itu ke sekolah kita atau kita yang menuju ke sekolah tertentu yang mahasiswa tadi PPL? Untuk yang Prajab Sekolah kalau beda Bapak, dengan PPL ke 1. sekolah Bapak. Tidak ke sekolah lain, karena kerjasamanya itu seperti ini Bapak. Kerjasamanya adalah antara kampus dengan tempat sekolah kita itu. Dan tempat sekolah itu yang menunjuk yang aman. Tempat sekolah itu mudah. Tempat sekolah itu kepala sekolahnya yang menunjuk guru pamong. Begitu Bapak. Jadi Pak Imam tidak perlu mendatangi sekolah yang posisinya di mana tidak, tetapi memang karena LPTK-nya kerjasama dengan sekolahnya Bapak Ibu. Begitu Pak Imam. Semoga terjawab. Kalau sempat lebih dari satu, gimana itu Bu? Maksudnya lebih dari satu, Bapak mengajarnya di Mahasiswanya, dua sekolah. enggak, maksudnya mahasiswanya. Apakah satu pembimbing pamong satu mahasiswa ya? Tidak, satu guru pamong maksimal 4, ya, 6, 6. Satu guru pamong maksimal 6, 6 mahasiswa. Satu guru pamong maksimal 6 mahasiswa. Begitu Pak.
lumayan ya. Dia kan berarti menggunakan jam-jam kita ya. Itu ya, Bu? Ya, tidak bisa jadi dia tidak menggunakan jam Bapak, tapi misalkan Bapak kerjasama sama guru lain, tapi yang membimbing tetap Bapak. Begitu Pak Himam. Iya, iya. Oke, oke. Untuk sementara, sip. Siap, siap, siap. Ya, terima Oke, kasih. baik. Agak terganggu Sama. suara. Kenapa? Ada suara sound di luar karena lomba. Ada lomba gitu. Oh iya, iya, aman, aman. Baik, bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait mengenai tahapan dari PPL ya Bapak Ibu. Pertama adalah orientasi. Orientasi ini dilakukan 2 kali Bapak Ibu. Orientasi di kampus itu dilakukan melalui pembekalan PPL oleh pengelola PPG dan PPK Bapak Ibu. Kemudian ada orientasi di sekolah. Ini dilakukan oleh kepala sekolah atau penanggung jawab PPL PPG untuk mengenalkan sekolah, terkait peraturan, kegiatan, dan lain-lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguatkan pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah PPL yang meliputi terkait mengenai karakteristik kegiatan PPL, pihak yang terlibat, langkah kegiatan, tagihan, serta sistem evaluasinya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, setelah orientasi, ada observasi. Biasanya orientasi dilakukan 1-3 hari. Selanjutnya ada mau lah, di sini enak aja. Oke, kemudian lanjut ke observasi Bapak Ibu. Di observasi ini ada sasaran observasi, yaitu terkait mengenai karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa ini observasi ini? Tujuannya untuk memiliki keterampilan terkait mengenai menangkap dan memakai fenomena dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran, yang tentunya berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Apa saja yang diobservasi terkait mengenai fakta, kejadian, gejala, atau perubahan di sekolah Bapak Ibu, baik di dalam kelas dan di luar kelas, dengan menggunakan PV indera mahasiswa. Nah, mata kuliah yang terhubung pada kegiatan observasi ini sama Bapak Ibu, 4 mata kuliah yang tadi disampaikan. 2 di semester 1, 2 di semester 2. Nah, setelah observasi ini belum boleh ngajar ya Bapak Ibu. Masuk ke di ada tahapan observasi. Apa saja? Jadi pertama, di sini Bapak Ibu antara dosen dan guru pamong perlu ada yang namanya kolaborasi. Jadi biasanya menentukan sasaran, jadwal observasinya dilakukan kapan, kegiatan dari mata kuliah yang terintegrasi dengan PPL apa saja, mempersiapkan instrumennya, membuat laporan, dan mendiskusikan laporannya. Nah, setelah observasi selesai, mereka sudah tahu sekolah seperti apa, karakteristik siswanya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, perangkatnya bagaimana. Sudah tuh ya Bapak Ibu masuk ke asistensi mengajar. Asistensi mengajar di sini ingat Bapak Ibu, membantu guru pamong. Membantu ya Bapak Ibu, jadi bukan full mengajar mahasiswanya, tetapi membantu guru pamong melaksanakan tugas keguruan di sekolah, di mana mahasiswa mengambil peran sedikit saja di pamong. Kemudian mahasiswa mendapatkan informasi dari guru pamong tentang tugas guru pamong di sekolah, kemudian menetapkan lingkup tugas asistensi mahasiswa termasuk mata pelajaran dan kelas yang akan digunakan, kemudian mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi, mencatat dan mendokumentasikan, dan diakhiri dengan melakukan refleksi dan mendiskusikannya. Harapannya di sini juga mungkin bisa jadi ada kegiatan lesson study Bapak Ibu, di mana mungkin yang lebih banyak menjadi observer adalah mahasiswa. Setelah asistensi mengajar selesai, Bapak Ibu dilanjutkan dengan praktik pembelajaran terbimbing. Di mana praktik pembelajaran terbimbing ini mahasiswa minimal melakukan 1 siklus saja Bapak Ibu praktik pembelajaran terbimbing, di mana di sini sudah menggunakan konsep lesson study, mulai dari plan, do, and see Bapak Ibu, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan diakhiri dengan refleksi pembelajaran, dan diakhiri dengan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, praktik pembelajaran terbimbing hanya sampai di kelas 1. Dilanjutkan praktik mengajar mandiri. Ini untuk di PPL praktik mengajar mandiri ini dilakukan sebanyak 4 siklus Bapak Ibu, di mana setiap siklusnya minimal 2-3 kali pertemuan. Di mana dalam tahapan ini GP dan DPL berperan mengecek kesiapan dan ketepatan seluruh perangkat pembelajaran, dan GP dan DPL di sini menilai performa mengajar mandiri. Jadi diharapkan di sini juga diharapkan
Kan setiap praktik pembelajaran mandiri ini dapat dilaksanakan dalam rangka lesson study Bapak Ibu, dan di sini mahasiswa juga melakukan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ibu dari mata kuliah. Semoga ya Bapak Ibu. Sepertinya saya perlu mendengar Bapak Ibu berkomentar dulu. Jika mungkin ada yang kurang cocok dengan yang disampaikan oleh saya, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu. Dari tadi aktivitas kegiatan PPL dari PPL 1 dan PPL 2. Iya, silakan Pak Septian. Baik, izin Bu Tika, karena kan tadi yang disampaikan kurang lebih secara general ya Bu Tika. Nah, mungkin saya masuk ke bidang spesifik, karena memang apakah di proses yang tadi itu wabil khusus untuk SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, karena kita di SMK ya, Bu Tika, apakah siklusnya sama atau ada proses yang berbeda? Karena saya lihat di panduan Sama, siklusnya sama. Hanya saja nanti mungkin LMS yang ada pada SMK biasanya berbeda sendiri, tapi SD, SMP, SMA sama. Tapi biasanya Bapak Ibu di LMS-nya itu ada berbeda dalam artian langkahnya sama, tapi isinya pasti berbeda. Untuk SD ada kalimatnya seperti apa, SMP seperti apa, tetapi secara siklus semua sama, kecuali BK. Ada lagi? Bisa dipahami ya Pak Septian? cukup jelas. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau kenapa? Ya, karena di dalam buku panduan, karena dibedakan yang SMK berbeda sendiri gitu. Betul. Tetapi memang polanya sama karena SMK itu kalau di yang tahun kemarin itu ada ini Pak, UTS-nya berbeda. Jadi punya UTS sendiri PPL-nya. Tapi kalau yang sekarang Bapak Ibu kan pasti ada perubahan. Sekarang tuh sedang diproses modulnya Bapak Ibu. Jadi kami hanya spill sedikit. Intinya Bapak Ibu tuh punya bayangan seperti apa sih PPL. Nanti secara prakteknya kalau Bapak Ibu nanti akan dikasih kelas begitu, Bapak Ibu akan ada pembekalan lagi. Jadi tenang saja. Oke, Bapak Ibu ada lagi mungkin? Karena setelah ini kita akan diskusi menggunakan Padlet. Oke, silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi mengenai orientasi di PPL terbimbing, ada orientasi, observasi. Apalagi Bapak Ibu, coba diingat-ingat. Orientasi, observasi, apalagi Bapak Ibu di praktik pembelajaran terbimbing. Halo. Ayo, Bapak Ibu, menyimakkah? Apa suara saya tadi yang? Oke. Orientasi, observasi, terus apa lagi Bapak Ibu di PPL terbimbing? Asistensi mengajar. Betul. Terus apa lagi Bapak Ibu? Refleksi. Praktek pembelajaran. Praktik pembelajaran terbimbing baru refleksi. Sedangkan kalau PPL mandiri ada apa saja Bapak Ibu? Ada observasi, kemudian ada praktik pembelajaran terbimbing, ada praktik pembelajaran mandiri, dan baru ada kegiatan mengajar dan refleksi, Bu. Ya. Di sini tidak ada BK ya, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini dulu aman ya Bapak Ibu, sudah punya bayangan, terutama kalau saya sih mohon izin ya Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu guru pamong terkait tugas mahasiswa yang banyak, mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi tolong tidak diberi tugas tambahan yang berlebihan, mumpung gitu, jangan. Kemudian Bapak Ibu DPL juga punya jatah untuk ke sekolah Bapak Ibu ya, jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membimbing mahasiswa Bapak Ibu begitu. Kalau PPL 1 berapa kali bimbingan ya? PPL 1 kalau yang PPL 2 dia PPL 1 itu Bapak Ibu punya jatah kunjungan sebanyak 6 kalau tidak salah Bapak Ibu, tergantung dari LPTK masing-masing. Sayang kalau Bapak Ibu tidak dipakai, jadi tetap datang saja ke sekolah. Biasanya mahasiswa tuh sama guru tuh sampai suka bosan, ini kok gurunya, dosennya rajin banget datang gitu ya, jangan kaget. Karena ada jatah transportnya Bapak Ibu ya untuk ke sekolah. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu guru pamong kok dosennya tumben rajin ya, karena yang PPG ya karena ada jatahnya untuk datang ke sekolah untuk membimbing mahasiswa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau lanjut lagi kalau tidak ada yang mau ditanyakan.
Di semester 2 baru boleh mengajar. Dari semester 1 sudah boleh mengajar, Bapak Ibu. Tapi masih aktif pembelajaran terbimbing, tidak mandiri. Jadi tetap ada peran guru pamong ya. Kemudian, ya sudah tidak ada lagi. Izin ke toilet mau enggak, Bapak Ibu? Ya, oke, saya masuk lagi ke tahap itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan diskusi ya menggunakan Padlet ya. Kita akan berdiskusi menggunakan Padlet. Apa sih yang perlu diperhatikan saat mendampingi mahasiswa PPG pada setiap tahapan PPL? Apa saja yang perlu dikoordinasikan? Saya akan menuliskan di kolom chat. Sini. Ya, sini. Sini. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom Padlet. Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong boleh ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai guru pamong pengen nulis perannya dosen begitu, apa saja yang perlu dikoordinasikan boleh. Silakan, saya mau Bapak Ibu menuliskan semuanya. Jadi tidak dalam bentuk kelompok. Silakan Bapak Ibu menuliskan di poin di Padlet tersebut jawabannya. Silakan Bapak Ibu. Bisa sebuka semua ya Bapak Ibu, aman ya? Halo Bapak Ibu. Ya, Bu, ya, ya. Bisa, Bu. Ya, Bu. Aman, Bu. Baik, silakan dituliskan apa saja yang perlu diperhatikan saat mendampingi mahasiswa di setiap PPL. Silakan Bapak Ibu. Dosen menjawab, guru pamong menjawab. Kemudian apa saja yang perlu dikoordinasikan dan apa saja yang perlu diperhatikan. Silakan Bapak Ibu. Betul, tapi harapannya misalkan Bapak Ibu guru pamong mau mengisi di dosen juga boleh, jadi double. Dalam artian itu sebagai harapan. Ke Bapak Ibu guru pamong juga sama boleh mengisi di dosen sebagai harapannya apa. Begitu juga dosen mau mengisi di guru pamong, apa saja yang perlu diperhatikan juga tidak apa. Tapi yang kewajibannya dulu diisi. Misalkan seperti Pak Selamat Triadi ini kalau tidak salah dosen ya Pak Selamat. Jadi di dosen wajib mengisi guru pamong sunnah, tapi boleh juga mengisi karena itu sebagai bahan ininya ya Bapak Ibu tambahannya. Mulai dari keempat tahapan ya Bapak Ibu. Jadi tahap observasi, asistensi mengajar, mengajar terbimbing dan mengajar terbimbing. Silahkan. Maaf Ibu, bisa tolong kirim ulang Padletnya Ibu.
Harumnya itu Pak Rano mau bertanya atau sih gak ada yang menonjol itu loh. Duriannya masih kerasa baunya. Ya, Ibu izin ini ikut partisipasi, hanya jaringannya kurang bagus sih. Open ya Bu ya, izin. Ya, makanya. oh ya, silahkan. Tapi kalau bisa sambil dicoba sinyalnya ya Pak. Baik, Bapak Ibu sudah semua menulis kah? Usu Silawati of Camp. Kenapakah? Oke, kita mulai dari tahap observasi ya, Bapak Ibu. Di sini
viewersnya berapa. Kalau viewersnya meningkat nanti kita buat vlog di TikTok. Kalau view-nya banyak, Oke, saya mau mulai dari tahap observasi yang Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan mungkin Bapak Ibu? Silakan dari Guru Pamong dulu. Saya bayang lain-lain. Guru Pamong dulu, silakan Bapak Ibu. enak banget. Ada gurih-gurihnya, lembut, tebal. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada. Oke, di sini disampaikan pada tahap observasi dosen membantu mahasiswa menyiapkan RPP. Membantu atau bimbing ya Bapak Ibu ya. Pendamping perlu memastikan mahasiswa memahami secara mendalam kurikulum yang struktur, objek, pra-PPL. Wah, Bu Hanifah ini sudah ada pra-PPL, PPL, dan pasca PPL nanti ya. Ini nanti jadi nyambung dengan materi mentoring skills untuk pertemuan berikutnya ini Bapak Ibu. Kemudian memberikan arahan mengenai administrasi pembelajaran, tahap proses pengevaluasi. Oke, betul sekali pada Ahmad Iqbal, hal-hal yang perlu dikoordinasikan oleh DPL dan Guru Pamong, jadwal dan pembagian tugas, itu penting sekali. Kemudian pendampingan dan supervisinya akan seperti apa, itu betul. Nilai dan umpan balik dan komunikasi rutin, betul sekali. Karena ini nyambung juga nanti dengan mentoring skill Bapak Ibu. Kemudian tahap observasi memastikan mahasiswa mengenal biaya memberikan bimbingan dan arahan, ya. Karena memang dosen tidak seintens Guru Pamong ya, yang tiap hari bertemu dengan mahasiswa PPL ya Bapak Ibu. Kemudian, oke, kenalan, oke, baik. Kemudian, perlu memperhatikan tujuannya capaian, oke. Mendukung mahasiswa untuk mengelola proses belajar ini memaksimalkan potensinya. Wah, ini menarik sekali ya Pak Iman, bahwa memang perlu kita memaksimalkan potensi yang dimiliki. Karena nanti ketika di mentoring skills ya Bapak Ibu, kita tidak akan membuat mahasiswa menjadi seperti kita, tapi kita membantu mahasiswa untuk menjadi versi terbaiknya mahasiswa itu sendiri ya. Jadi kita membantu untuk memaksimalkan potensi. Betul sekali Pak Iman. Kemudian, baik, menekankan sinergi antara teori dan praktik, berupa fokus pada praktik, sedangkan DPR fokus pada pembelajaran itu. Oke. Kemudian supervisi hobi. Oke. Memang lebih banyak Guru Pamong ya di Google di sini ya Pak Bapak Ibu ya. Karena di Google di Padletnya lebih banyak yang mengisi Guru Pamong dibanding dosen. Oke, baik. Jadi memang Bapak Ibu di sini peran dosen dan peran Guru Pamong ada perannya masing-masing ya Bapak Ibu, di mana keduanya harus berkolaborasi Bapak Ibu antara dosen dan Guru Pamong. Tidak boleh Guru Pamong sendiri jalan, dosen juga jangan hanya mengandalkan Guru Pamong saja, tapi tetap perlu ada koordinasi di dalamnya gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu kok karena siang hari atau karena saya kok tidak kondusif, kok tidak seaktif waktu terakhir kita bertemu ya Bapak Ibu ya? Apakah karena sudah paham atau hampa pertemuan hari ini? Aman Bapak Ibu semuanya? Diamankan Aman, Bu. Aman.
Aman. Aman Bu, Antara aman, aman. antara Amin. aman dan antara aman dan diamankan kan beda kan Bu ya? Dosen dan guru kamu. Kenapa? Kenapa, Pak? Antara aman dan diamankan beda kan Bu ya? Apa sama Bu? Aduh, kalau berbicara istilah saya tidak akan menjawab, Pak Rahmat. Tadi Pak Slamet ngomongnya begitu sih tadi Bu, diamankan kata Pak Slamet tadi Bu. Oh, diamankan. Baiklah. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah aman, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan menyimak video ya. Kita akan menyimak video, kurang lebih videonya sekitar 20 menit mungkin ya Bapak Ibu. Kita minta Bapak Ibu untuk menonton videonya hanya mulai dari menit ke-27.15 ya. Jadi hanya dari menit ke-27.15. Kemudian Bapak Ibu silakan mengerjakan observasi LK4 ya. LK4-nya ada di mana, Bu? LK4-nya ada di LMS. Silakan. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sudah aman semua ya ininya LMS-nya Bapak Ibu? Sudah sampai topik 3 sudah dikerjakan semua? Karena restrik sepertinya tidak bisa membuka topik 4 kalau topik 3-nya belum selesai. Aman ya? Oke, baik kalau aman, silakan Bapak Ibu menonton video. Kemudian nanti kita akan merefleksi dari hasil video yang sudah Bapak Ibu tonton. Silakan Bapak Ibu menonton mulai dari menit ke-27.15. Silakan. Bisa dibuka Bapak Ibu videonya? Halo? Sudah Bu, sudah terbuka Bu. Sedang proses Silakan menonton, Bu. mengerjakan LK4-nya. Mandiri ya Oke, Bapak Bu. Ibu, kita tidak kelompok. Mandiri Padaman, Baik, mandiri. Bu. Mandiri Pak, tidak terbimbing. Ibu maaf, Bu Tika, maaf nih tugasnya apa tadi terlempar Zoom-nya.
Kan maaf nih tugasnya apa tadi terlempar ya sebenarnya. Tidak bisa, berat.